Shalom, damai di hati. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat cepat. Kita yang lahir di zaman saat ini dituntut untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada. Nah, bagi kalian siswa-siswa SMP Kristen Ebenezer Manado, kalian adalah generasi emas. Generasi yang dipersiapkan untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik lagi. Tahun 2045, Indonesia genap berusia 100 tahun. Untuk itulah, mari kita mengembangkan setiap kemampuan, potensi, bakat yang kita miliki untuk memajukan negara kita ini. Nah, kita tahu bersama saat ini kita menghadapi masalah tantangan yang sangat berat. Kita harus melewati masa-masa yang sulit. Kita berada pada masa krisis, di mana kita mengalami krisis bahkan berdampak pada krisis ekonomi karena situasi pandemi COVID-19. Tetapi itu tidak akan mematahkan semangat kita untuk terus belajar, untuk mengembangkan kemampuan kita, walaupun kita belajar dari rumah. Nah, saat ini kita akan membahas materi pembelajaran IPS. Di sini materi ini sangat menyenangkan. Materi ini sangat mudah dipahami. Karena dengan belajar ini kita akan tahu potensi, karakteristik, bahkan kita bisa mengetahui apa saja langkah-langkah strategis yang harus kita lakukan agar supaya negara kita ini boleh menjadi maju. Untuk itulah, mari kita mengikuti materi pembelajaran ini dengan sebaik mungkin dan menyimak sebaik mungkin sehingga mendatangkan pengetahuan untuk kita pakai di masa depan nanti untuk Indonesia yang lebih baik. Halo squad, mungkin bagi kalian tidak asing dengan permainan ini. Nah, kalau kita bermain permainan ini, dimana kita saat naik pesawat terbang, kita akan melihat map. Di situ ada peta. Nah, di situ kita bisa menentukan lokasi-lokasi di mana kita akan turun. Nah, materi kita hari ini ada hubungannya dengan letak suatu tempat. Karena apa? Karena dengan kita mengetahui letak suatu tempat, karakteristik suatu tempat, maka langkah-langkah atau langkah strategis yang harus kita ambil untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah tersebut itu sangat penting. Untuk itulah materi pembelajaran saat ini bukan bermain PUBG, tetapi untuk memahami letak Indonesia seperti apa, karakteristik Indonesia seperti apa. Selamat menyimak materi yang saya sudah siapkan untuk kalian semua. Selamat. Oke, baiklah squad. Sekarang kita masuk ke materi tentang letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Nah, yang kita bahas yang pertama yaitu tentang letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan kamus geografi, letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Itu yang dimaksud dengan letak geografis. Nah, squad, berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, kita bisa melihat gambar yang ada di depan ini, letak geografis kita. Kita berada pada posisi silang Indonesia, di antara benua Asia, Australia, dan Samudra Hindia, serta Samudra Pasifik. Nah, lokasi ini sangat strategis. Kenapa demikian? Dengan demikian wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Jadi dalam hal iklim sangat berpengaruh letak geografis kita dan perekonomian karena berada pada posisi silang. Nah, sekarang kita masuk ke letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu daerah atau negara berdasarkan garis-garis bujur dan garis-garis lintang. Nah, pertanyaan sekarang,
Apa itu garis bujur dan garis lintang? Perhatikan gambar ini. Yang pertama garis bujur. Garis bujur kita lihat anak panah yang menunjuk. Nah, itu adalah garis bujur adalah garis-garis setengah lingkaran atau garis khayal yang membujur dari kutub utara ke kutub selatan. Yang kedua garis lintang adalah garis-garis lingkaran atau garis khayal yang sejajar dengan khatulistiwa. Nah, berikut kita bisa lihat ya, garis yang ada ini itu memiliki pengaruh atau garis khayal yang kita lihat dalam istilah sekarang, garis lintang dan garis bujur ini itu mereka, yang pertama garis bujur adalah garis yang membagi waktu dunia. Nah, sedangkan garis lintang adalah garis yang membagi iklim di dunia. Nah, jadi garis bujur membagi waktu dunia, sedangkan garis lintang adalah garis yang membagi iklim di dunia. Nah, tahukah kalian bahwa untuk membagi wilayah dunia menjadi bagian utara dan selatan, maka ditentukan sebuah garis yang tepat berada di tengah, yaitu garis khatulistiwa atau ekuator. Untuk membagi wilayah timur dan barat ditentukan sebuah garis prime meridian yang terletak di kota Greenwich, Inggris. Ya, jadi titik 0 derajatnya ada di Greenwich, Inggris. Ya. Nah, letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kalau kita lihat letaknya itu berdasarkan letak astronomis itu 6 derajat. Oke, letak 6 derajat terletak di Pulau Miangas, 6 derajat lintang utara. Sedangkan 11 derajat lintang selatan ada di Pulau Rote. Dan untuk letak 95 derajat bujur timur terletak di Sabang. Sedangkan untuk 141 derajat bujur timur terletak di Merauke. Nah, rangkumannya, pembahasan kita hari ini, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim dan memiliki keberagaman agama dan budaya. Indonesia memiliki iklim tropis. Garis bujur adalah garis khayal pada peta atau globe menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Akibat dari garis bujur kita memiliki 3 waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan evaluasi 2. Nah, evaluasi 2 ini kalian tuliskan 2 keuntungan Indonesia berdasarkan letak geografisnya. Dan kedua, tuliskan pengaruh letak astronomis Indonesia terhadap kehidupan masyarakat. Ya, tuliskan pengaruh letak astronomis Indonesia terhadap kehidupan masyarakat.